Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini perintah Allah. Atau di dalam surat Al-Isra ayat ke-78, Allah pun juga memerintahkan kita untuk mendirikan sholat. Aqimis sholah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri. Dirikanlah sholat ketika matahari tergelincir ke sebelah barat dan ketika datangnya gelap malam serta ketika terbit fajar. Suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW ditanya oleh salah seorang sahabat beliau namanya Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Ayud amali ahabbu ilallah. Ahabbu itu artinya amat sangat dicintai. Qala, kemudian Rasul menjawab, sholatu ala waqtiha, sholat pada waktunya. Nah, Rasul menempatkan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat. Rasulullah menyebut itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah, kecuali satu sholat yang boleh diakhirkan, yaitu sholat isya. Kalau kita perhatikan bagaimana Allah memerintahkan sholat, itu berbeda dengan Allah memerintahkan amaliyah lain. Tapi khusus untuk perintah sholat, Allah panggil itu Rasulnya, Allah panggil itu nabinya yang dicintainya untuk melaksanakan peristiwa yang amat sangat monumental dalam sejarah Islam, yaitu Isra wal Mi'raj. Maka ketika Rasulullah sampai di hadapan Allah, Rasul memberikan penghormatan yang tinggi kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Penghormatan, keberkahan dan seluruh rahmat adalah milikmu ya Allah, Tuhanku. Kemudian Allah menjawab, assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera wahai nabiku, wa rahmatullahi wa barakatuh, dan rahmat serta keberkahan untukmu wahai Muhammad. Tapi Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan anugerah yang begitu besar dari Allah. Dia tidak lupa diri, dia ingat kepada umatnya. Maka Rasul pun menjawab lagi, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan bukan hanya untukku ya Allah, tapi untuk kami. Kami itu siapa? Aku dan umatku, hamba-hambamu yang soleh. Dialog Allah dengan Rasulullah pada peristiwa Mi'raj ini kemudian diabadikan dalam bacaan sholat kita, yaitu ketika tahiyat. Kita umat Islam yang sedang sholat, kita sedang berada di hadapan Allah. Nah, oleh karena itu waktu tahiyat, disinilah mungkin yang Rasul ajarkan itu. Ketika Rasul ditanya oleh Jibril tentang ihsan, gitu. Akhbirni anil ihsan ya Rasul. Informasikan kepadaku ya Rasul, apa itu ihsan? Rasul menjawab, anta budallah ka'annaka tarahu. Kau beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihat Allah. Nah, karena ketika tahiyat itu sudah tidak ada jarak lagi antara kita seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Tuhannya. Nah, tentu ini diajarkan kepada kita sebagai umatnya. Anggap saja kita sedang mi'raj, maka Rasul menganggapnya as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Salah satunya adalah ketika kita mengucapkan kalimat at-tahiyatul di dalam sholat itu, kita sedang ada di hadapan Allah. Maka harus serius, harus mantap, karena kita ada di hadapan Allah. Surat Al-Ankabut ayat ke-45, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sholat, karena sungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalimatnya aqimis shalah, bukan amilus shalah. Kalau aqimis shalah itu dirikanlah sholat. Kalau amilus sholah, kerjakanlah sholat. Yang diperintahkan oleh Allah mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu artinya
amaliyah sholat yang kita lakukan bisa berpengaruh, ada efek kepada jiwa kita, ada efek kepada ruhani kita, dan diimplementasikan dalam kehidupan keseharian itu. Sholat itu kan ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, tentu dengan beberapa syarat dan rukunnya. Allahu Akbar itu maknanya apa? Allah yang maha besar. Ini diimplementasikan dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan seharian, jauh dari sifat sombong. Apa yang kita sombongkan? Karena yang maha besar hanya Allah kok. Kita ini makhluknya kecil, nggak ada apa-apanya. Di dalam sholat, Pak Ustadz tadi imam baca surat Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu ada rukun sholat. Salah satu dari ayat Al-Fatihah itu kalimat adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami ya Allah menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Ada beberapa implementasi. Yang pertama, kalau mendirikan sholat atas surat Al-Fatihah ini, Iyyaka na'budu, itu mentauhidkan Allah. Jadi ibadah itu karena Allah, maka muncul sikap ikhlas. Baru kemudian wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Jadi kita etika dalam berdoa itu ibadah dulu baru berdoa. Yang terakhir dalam sholat itu salam kan. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Salam kesejahteraan, kedamaian, keselamatan dan rahmat dari Allah. Kemudian kita disunahkan tengok kanan, tengok kiri. Jadikan lingkungan kanan, lingkungan kiri, lingkungan di mana kita untuk bisa beramal soleh, dan ciptakan kedamaian, ketentraman, dan kesejukan. Rasul menyebutkan kenapa sholat menjadi amal yang paling dicintai oleh Allah, karena kata Rasul, sholat itu tiang agama. As-sholatu imadduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Sholat adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat, maka dia telah menegakkan agamanya. Dan siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah meruntuhkan agamanya. Di akhirat nanti, sholat itu menjadi amalan yang paling utama, dan yang pertama kali ditanya oleh Allah, sholat. Yang kedua, sholat itu juga merupakan wadah dari seluruh amal. Nah, kata Rasul, idza sholuhat sharuhat sairu amali, wa idza fasadat fasadat sairu amali. Kalau sholatnya bagus, benar, baik, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka amal-amal lain pun dianggap bagus, benar, baik. Wa idza fasadat, kalau sholatnya rusak, amal yang pun dianggap rusak. Sholat adalah sebagai sarana untuk minta tolong sama Allah. Al-Baqarah ayat 135, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian kepadaku, apapun yang kalian inginkan, dengan dua cara, sabar dan sholat. Jadi sholat sarana untuk minta tolong kepada Allah. Jadi kalau kita ada keluh kesah, ada problem dalam kehidupan, sholat dulu, minta tolong sama Allah. Semuanya Rasul, apalagi yang paling dicintai oleh Allah. Rasul mengatakan birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kemudian Rasul ditanya lagi, Rasul apalagi ya Rasul? Rasul mengatakan al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ajaran Allah. Itulah tiga amalan yang paling dicintai oleh Allah. Yang nomor satu adalah sholat, berkaitan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, karena sholat adalah perintah inti dari peristiwa itu.